Siniar Raji Bersenandung. Selamat datang kembali di podcast Raji Bersenandung. Sudah semenjak Januari 2021 saya tidak update podcast. Tapi kali ini ada baiknya gitu kalau saya update podcast ya. Sekarang saya sedang bersama teman saya ini yang kemarin-kemarin sempat saya ajak ngobrol juga tentang topiknya itu kalau nggak salah keinginan gitu. Oh yes, betul. Ini saya undang lagi beliau di podcast ini. Halo Kakanda Jalil. Halo. Iya. Bagaimana di sana kondisi Ramadan? Ramadan di sini sepi krik-krik. Lebarannya apakah sama dengan Indonesia? Oh sama. Nggak yang lompat 5 hari gitu, enggak. Jamaah anak. Atau lebaran duluan kan lucu. Lebaran duluan. Iya kan ada beberapa. Lebaran biasanya ada apa aja nih, J? Ya kalau lebaran ya biasanya ketemu orang-orang, ketemu keluarga. Kalau aku gini kan nggak ketemu keluarga ya, apalagi lockdown ya di Malaysia. Waduh, ketemu orang-orang aja udah syukur itu. Ketemu yang orang Indonesia di Malaysia aja udah bersyukur banget ya. Iya bersyukur banget. Bahkan ini lucu di Penang itu ada mekanisme khusus. Gimana Bang? Entah di Penang atau di seluruh Malaysia ya. Soalnya ini kan mengikuti kondisi. Jadi sholat idnya itu ada 3 tahap. Ada 3 sesi. 3 apa ya? 3 giliran. Di giliran pertama itu jam 8 sampai jam berapa. Giliran kedua jam berapa sampai jam berapa. Jadi siang gitu giliran kedua sama ketiga. Oh, per gelombang. Ada gelombang pertama. Ada kuotanya masing-masing. Yoi. Jadi dan waktunya dibatasi. Gelombang pertama 45 menit, yang kedua juga gitu, yang ketiga juga gitu. Untuk menghindari kerumunan memang. Biar ya kita kuotanya bisa berapa? Kenapa? Ini kuotanya berapa? Aduh lupa gue. Pokoknya ada tadi salah satu pembimbing PPI di USM itu nge-share mekanisme ini teknisnya sholat Idul Fitri di sini. Sampai siang dong. Sampai siang, sampai jam 11-an gitu loh. Kocak memang. Tapi gimana lagi, aku sih mau maklumi kondisinya. Yes. Memang mungkin seharusnya. Tapi aku aman loh di sini. Maksudnya aman di sini karena terhindar dari pertanyaan-pertanyaan yang menakutkan. Yes, that's karena kebetulan tidak di rumah ya. Kebetulan tidak di rumah, tidak ketemu dengan orang-orang, tetangga, dengan orang-orang, dengan tetangga ya. Jadi kalau misalnya via virtual mungkin bisa di-decline, bisa ditolak gitu ya. Jadi masih aman-aman aja. Bahkan mungkin terbatas waktunya gitu. Yes. Kalau ketemu kan paling cuma syukur-syukur saya hello, habis itu ditanya gimana kondisi Malaysia. Kayak gini-gini, udah selesai gitu kan. Betul banget. Jadinya silaturahmi yang dilakukan adalah silaturahmi ya via virtual. Ya virtual. Dan itu much better ya, membantu. Oh nggak dari dulu aja kayak gini gitu. Kalau nggak dari sorry. Maksudku silaturahim di Idul Fitri itu, penting banget itu. Soalnya kapan lagi kalau bukan karena Idul Fitri kita bisa kumpul dengan keluarga besar. Aku bersyukur banget sih soalnya dulu itu sering gitu sebelum adanya corona ya. Kita semua bisa kumpul dengan keluarga besar, rekreasi bareng, habis itu bisa ngerti, oh ini sepupuku sudah seperti ini, oh ini saudaraku sudah seperti ini gitu. Terus kami kumpul-kumpul cerita-cerita. Serunya di situ sih. Ya sih benar banget. Kadang-kadang momen itu menjadi salah satu momen untuk say hello atau mungkin nanya lebih dalam tentang progres atau perkembangan ya. Yang mana kita mungkin jarang nih ya kan, maksudnya ya bisa dikatakan jarang banget lah kalau ketemu langsung. Tapi kalau via WA, via Instagram mungkin udah sering kan.
DM-an, ini share, tapi kalau ketemu langsung itu kan mungkin jarang gitu, jadinya ini jadi momen gitu. Tapi apa tuh? Kayaknya ada ini ya, ada sedikit apa ya, permasalahan. Apa tuh? Apa permasalahan Ada apa tuh? sedikit. Bukan sih, maksudnya jangan-jangan dengan adanya momen silaturahmi dan sebagainya itu menjadikan hubungan antar saudara itu, nah, itu ada dua kemungkinan, semakin renggang, semakin renggang atau semakin erat, kan seperti itu ya. Bentar, ini menarik nih. Kok bisa jadi renggang itu gimana tuh? Bisa jadi ya, karena Indonesia itu budayanya sangat ini ya, sangat kompleks, sangat bahasanya sangat beragam. Jadi akhirnya mungkin setiap daerah memiliki habit, kebiasaan lebaran itu yang berbeda-beda. Tapi ada satu kebiasaan yang itu kayaknya semua seantero Indonesia sama kayaknya. Apa tuh? Itu adalah basa-basi yang basi. Basa-basi yang basi. Ya, kayak gimana tuh basa-basinya tuh? Basa-basi yang basi adalah ketika kita menanyakan. Nah, biasanya kalau basa-basi gimana sih, Ji? Basa-basi, gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Bener banget. Udah lulus belum? Udah lulus belum? Oh, yang itu. Terus habis itu apalagi sih basa-basi biasanya, gimana kabarnya? Terus habis itu sibuk apa ya kan? Sibuk apa? Terus habis itu apalagi ya? Biasanya kalau anaknya kelas 3 SMA mungkin ditanya kuliah di mana, lanjut di mana, ya kan? Jadi itu adalah basa-basi yang mungkin bagi sebagian orang atau bahkan mungkin sekarang di 2021 ini kayak akan jadi kesepakatan bersama bahwasanya basa-basi yang basi itu kayaknya perlu sedikit dikurangi atau bahkan dikurangi secara keseluruhan gitu, karena kayaknya ada juga banyak juga model pertanyaan atau model bahasa basi yang itu beneran bahasa basi nih gitu kan. Kalau misalnya dilihat dari singkatannya apa, Ci? Bahasa basi, Ci? Bahasana bahas ini. Ya, betul, bahasana bahas ini. Bener, bahasa basi, bahasana bahas ini. Jadi bisa jadi itu salah satu cara kita untuk mendekatkan diri dengan saudara atau teman yang mana kita jarang banget nih ketemu, bahkan selama setahun kita cuma ketemunya sekali itu doang, pas lebaran doang itu. Memicu ini ya, memicu apa? Memicu perdebatan. Gimana ya? Ya gitu sih. Ya apa? Tapi kan wajar, maksudnya karena jarang ketemu, jadi ya bingung dong kita mau nanya apa gitu. Akhirnya basa-basi dulu. Habis itu mau tidak mau yang dipertanyakan adalah hal-hal yang nampak karena memang setiap hari nggak ketemu gitu kan. Ya. Jadi ini yang dipertanyakan kan hal-hal yang sifatnya standar-standar gitu loh. Yang dasar-dasar kayak misalkan aku dengan saudaraku kami selama setahun tidak bertemu, yang aku tahu adalah dia baru menikah, makanya aku tanya gimana, tinggal di mana sekarang sama suami atau sama istri gitu. Terus mungkin tanya pekerjaan kah atau sudah hamil atau belum. Tapi itu pertanyaan umum orang ya. Kalau aku pribadi sih aku nggak banyak tanya sih. Iya, benar banget. Jadi kalau misalnya ini ada sedikit bacaan, ada sedikit bacaan ya. Kemarin sempat ngebaca atau kebetulan lewat aja di timeline mungkin ya, tentang
sebentar lagi Lebaran nih, kalau ada omongan jahat, bla 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 bla, mungkin kita bisa menyikapnya dengan sedikit bijak. Ternyata omongan jahat yang dimaksud itu adalah beberapa pertanyaan yang sepertinya bagi sebagian orang atau bahkan bagi sebagian besar orang itu sedikit menyakitkan atau sedikit ngapain ente tanya begitu gitu. Jadi kayak ada ngapain sih, itu kan bukan urusan ente gitu. Atau ngapain sih, ini kan daerah privasi. Hal-hal seperti itu yang apa ya Cio, yang kayaknya perlu kita tahan nih untuk beberapa jam selama kita bertemu sama orang lain. Kayak misalnya mungkin body shaming ya, kayak misalnya baru ketemu, ya Allah lama banget gak ketemu, kok saya gendutan ya, gitu-gitu ya, body shaming gitu. Padahal kita nggak pernah tahu nih di belakang itu effort apa yang sudah dia lakukan misalnya, atau apa ya bahasanya ya, usaha maksimalnya kita nggak pernah tahu nih perjuangan dia bagaimana buat kurus misalnya kalau dari gemuk gitu. Terus apa lagi pertanyaan yang umum apa lagi aja? Mungkin yang aku singgung di awal tadi, aku di sini selamat dari pertanyaan kapan menikah, betul banget, kapan lulus, atau betul banget. kapan biasanya kalau misalnya udah lulus S1 kemudian kan tanya, udah lulus kapan nikahnya, atau enggak, atau kerja di mana. Nah itu gimana kerjaan, kan kita jadi jawab, kalau misalkan kita belum dapat kerjaan kan jadi bingung jawabnya itu. Bener banget, maksudnya kita kan jawab apa ya ini ya. Karena akhirnya kan ada penyesalan dalam diri sendiri ya, penyesalan bahwasanya ya tahu gitu mah mending nggak usah ikut tadi. Iya. Tahu gitu mending nggak usah silaturahmi kan gitu kan. Akhirnya kita tidak menyadari bahwasanya beberapa pertanyaan tersebut itu apa ya, menyakitkan gitu bagi sebagian orang, atau bahkan membuat kita memiliki motif untuk melakukan hal negatif lainnya. Contohnya ya tadi itu gitu, memutus hubungan, memutus silaturahmi gitu. Ini ada pengalaman pribadi nih Ci. Gimana jadi, tuh? Apa namanya, di Situbondo, ini kan rumah di Situbondo ya, kampung di Situbondo. Jadi ada teman, bukan teman sih, apa ya bahasanya, teman lah mungkin ya, karena bukan saudara gitu. Jadi memang setiap tahun kita kumpul-kumpul, biasanya memang bukan pas Ramadan, bukan pas bukber, tapi pas halal bihalal gitu. Soalnya biasanya beberapa itu mereka kerja di luar kota, yang kerja di Situbondo kebetulan cuma dua orang kayaknya, misalnya di luar kota semua. Terus temu biasanya tiap tahun gitu. Nah ini adalah momen termalasku untuk kumpul sama mereka sebenarnya, tapi nggak bisa dihindari karena mereka pasti kumpul gitu, pasti ngajak dan sebagainya gitu. Sedangkan kalau misalnya aku kayak yang nolak gitu, kayak seakan-akan paling sibuk sendiri gitu kan. Jadi akhirnya menyempatkan waktu sejam 2 jam, sejam atau sejam setengah lah kemudian bisa pulang. Tapi yang disayangkan adalah di perkumpulan itu pasti apa ya bahasanya ya, pembahasannya itu hal-hal privat, hal-hal yang berbau privasi gitu. Ya kalau dulu mungkin sebelum nikah ya ditanya gitu, kapan nikah, kemudian apa namanya, kerja di mana, gajinya berapa gitu. Itu kan hal-hal yang kemudian kita nggak perlu saling umbar gitu sebenarnya. Kalau menurutku gitu sih. Nah, beberapa poin itu akhirnya ngebuat aku secara pribadi juga, males banget ya datang ke kumpulan anak-anak ini ya gitu. Karena mungkin banyak banget nih pembahasan yang bisa kita bahas. Contohnya kuliahnya dulu ngambil jurusan apa? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi bahasnya apa sih? Bahas ini. Prospek kerjanya gimana sih? Ini. Kan much better ya, karena kita bisa nambah value kita sendiri dan bisa nambah knowledge kita sendiri tentang hal yang baru gitu. Contohnya mungkin teman ente atau teman-temanku mungkin ada yang dia kuliahnya mungkin jurusan kelautan misalnya. Nah kita kan akan ada sedikit insight baru nih tentang kelautan, dia belajarnya apa aja gitu. Itu kan pertanyaan yang much better daripada kita bertanya tentang hal-hal pribadi. Iya nggak sih? Maksudnya betul. itu lebih berbobot sih. Jadi
mungkin bagi sebagian orang mengetahui hal pribadi menjadi salah satu indikator kita dekat sama orang itu. Tapi apa ya, kan nggak bisa dipungkiri nih karena kita punya indikator sendiri-sendiri gitu kan. Kayak mungkin ya kita sama-sama teman-teman kita nggak semuanya kita dekat secara pribadi, secara personal yang semuanya diceritain berbulan enggak kan gitu. Jadi mungkin pertanyaan yang semacam itu perlu dihindari atau perlu ditahan dulu lah dikit gitu. Nanti kalau misalnya kabar baik itu datang pasti dia ngabarin kok, ya nggak sih? Kalau misalnya teman kita nikah pasti dia ngabarin kan, entah itu kita dikasih undangannya secara langsung atau dia upload foto di sosmednya gitu kan. Means ya itu pasti diinfokan gitu. Tanpa kita bertanya itu pasti diinfokan. Gitu ada siaran langsungnya juga. Siaran langsung juga. Biasanya live ini ya, live akad nikah biasanya ya. Jadi live Instagram ya wes itulah gitu. Jadi akhirnya tipsnya mungkin apa ya? Jangan dibawa ke hati kali ya tipsnya ya. Tipsnya. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dihindari. Jadi tidak bisa dihindari, benar. Solusinya ada di kita nih berarti. Benar. Solusinya ada di kita. Jadi itu menurutku sih, maksudnya mungkin jangan dibawa ke hati, terus ya udah biarin aja gitu. Kemarin sempat ada beberapa orang yang tanya begitu juga gitu. Kemarin kebetulan masih di Malang posisinya ya, masih di Malang. Terus habis itu ditanyain lah, ada orang gitu, teman kantor lah, udah nikah sekarang udah berapa bulan gitu. Terus ya tak ceritain segini gitu kan. Terus habis itu udah punya rumah gitu. Seharusnya sih punya rumahnya sebelum nikah Pak, gini soalnya gini gitu. Akhirnya ya secara pribadi males gitu kan, kayak ini lapor sih gitu, maksudnya ngapain banget gitu tanya. Kalau misalnya ente peduli sama aku ya wis bantuin nyari duitnya dong gitu kan sekalian gitu kan. Betul. Akhirnya ya wis lah, aku nggak terlalu menanggapin, jadi tidak merespon sama sekali atas apa yang diucapkan dan ditanyakan. Ya udah, let it go gitu maksudnya. Mungkin dia bingung nyari bahan untuk basa-basinya, jadi dia nemu bahan itu gitu. Iya, karena emang nggak ada bahan, jadi bahan yang ditanyakan. Kemarin gitu ya, aku baca ini tulisan siapa ya, lupa sih, dia psikolog gitu di Twitter gitu. Dia bilang gini, pertanyaan lebaran, pertanyaan pada saat lebaran yang menyakitkan itu adalah pertanyaan yang orang menanyakannya itu beda dimensi sama kita yang ditanyakan. Paham enggak? Maksudnya gimana tuh? Jadi gini nih, ada si A nih. Si A ini nanya ke si B. Dia misalnya nanya kapan nikah misalnya ya, nanya kapan nikah. Sedangkan si B ini katakanlah dia umur 30 lah atau 32 misalnya. Tapi dia emang belum nikah. Terus habis itu sama si A ditanya nih, kapan nikah? Nah, si B ini akan langsung sakit hati, akan langsung sensitif, akan langsung apa ya bahasanya? Ya langsung nolak lah. Artinya dimensi komunikasi antara si A dan si B itu sudah berbeda. Dimensi yang si A itu dia tidak mikir bagaimana respon komunikatornya ketika dia bertanya ini, ketika dia bertanya itu gitu. Akhirnya jawaban yang didapatkan itu juga tidak satu dimensi gitu loh, Ji. Jawaban yang didapatkan adalah mungkin tidak secara verbal atau tidak secara ucapan, tapi secara apa sih bahasanya, non verbal, kayak misalnya dia menghindar, pindah tempat, terus habis itu mukanya langsung menunjukkan rasa kesal misalnya, atau senyum sinis misalnya. Itu kan akhirnya pola komunikasinya itu beda dimensi. Ketika si A ini dimensinya menanyakan tanpa memikirkan, si B ini jawabannya menjawab tanpa memikirkan juga gitu. Maksudnya bisa langsung pindah. Nah, itu kan malah merusak suasana ini ya, malah merusak suasana
suasana Lebaran yang seharusnya itu bisa lebih hangat gitu, bisa lebih hangat lah, justru lebih ke keluarganya itu di situ. Nah, cara tahu dimensi orang gimana dong? Maksudnya dimensi komunikasi orang ya? Cara taunya adalah dari respon yang diberikan. Kayak misalnya Enggak, maksudnya gini, biar kita tidak satu dimensi, ya, biar kita membuat komunikasi yang satu dimensi. Iya, itu gimana tuh? Mungkin ini sih, kita mencoba mempraktekkan dan memposisikan diri kita di posisinya. Contoh mungkin ketika aku sudah wisuda dan aku akan berkomunikasi dengan sepupuku yang dia sudah semester 12, gak mungkin dong tanya, ya apa wisuda? Nah, misalnya gitu kan. Karena apa? Karena ketika aku di posisi dia, gitu kan, itu juga pasti akan, ngapain sih orang nanya-nanya kayak gini? Jadinya kita sudah bisa memposisikan, kan pasti tahu nih J. Ketika aku mau ke rumah om ini, itu nanti akan ketemu sama sepupuku yang ini. Oh, dia sekarang masih kuliah semester, ya kira-kira semester segini lah, meskipun kita nggak tahu persis ya, gitu. Yeah. Atau mungkin, oh dia sudah kerja, kayaknya sudah kerja deh. Nah, kita kan sudah bisa tahu nih, memilah dan memilih kira-kira nanti ngomong apa ya. Untuk menjaga suasana itu agar tetap nyaman gitu. Jadinya kita bisa tahu apa ya bahasanya ya. Kita bisa tahu kita berkomunikasinya bagaimana sesuai dengan ketika kita sesuai dengan posisinya dia, sesuai dengan posisinya komunikator, sesuai dengan posisi komunikator. Kita sudah jadi tahu lah. Kayak simulasi dulu gitu loh, J, ke diri sendiri gitu loh. Ya, sebenarnya kita gini, kalau aku nangkep sih memang ada benarnya. Sebenarnya ini kita bisa dengan mudah tahu kondisi saudara-saudara kita kan. Apalagi era medsos kayak gini tuh gampang banget gitu loh. Yang semua udah diumbar ya. Betul, saudara kita itu paling sudah update soal mungkin dia lagi bikin karya apa gitu, lukisan apa gitu. Kita bisa tanya tentang karya lukisan dia kan. That's bener banget ya. Jadi daripada harus tanya hal sifatnya pribadi gitu. Ya, itu yang membuat nanti kita jadi satu frekuensi, ya bisa satu dimensi komunikasinya dengan dia. Komunikasinya gitu. benar. Jadi lebih lebih enak lah gitu. Jadi suasananya lebih nyaman gitu, lebih hangatnya dapat gitu. Itu yang kemudian kadang-kadang beberapa orang menghindari momen Lebaran itu gitu. Entah mungkin kalau di agama lain, mungkin kalau di Kristen mungkin momen Natalan ya, atau nggak tahu ya. Gitu. Jadi, ya kalau di kita Indonesia karena mayoritas Muslim, jadi mungkin lebih banyak dari kita menghindari momen Lebaran itu gitu. Momen untuk silaturahmi yang mana sebenarnya itu bagus banget ya. Maksudnya ya kita tahu lah. Nah, silaturahmi itu memperpanjang usia, silaturahmi itu bisa kita dapat channel baru, link baru misalnya. Tapi dengan cara-cara yang seperti itu malah bisa merusak suasana itu gitu, bisa merusak apa ya bahasanya, ya hubungan malah bahkan kan hubungan gitu. Jadi kita malah udah memprediksi nih, aduh lebaran lagi selesai. Jadi seakan-akan gue pengen pengen menyendiri gitu. Pengen cepetan lah lewat ini, paling tidak 5 Syawal atau 10 Syawal cepetan lewat lah gitu. Jadi kayak iya gak sih, maksudnya kayak gitu loh J. Soalnya aku sekarang gini J, ada temanku, dia kerja bukan satu kerjaan sih, jadi ada beberapa proyek yang aku bareng sama dia kebetulan. Dan habis itu dia itu orang Banyuwangi. Kalau nggak Banyuwangi, Lamongan, lupa aku. Nah intinya dia bukan orang Malang. Terus habis itu malah juga ngekos, ngontrak sama teman-temannya. Nah sekarang itu udah 2 tahun ini dia tuh nggak pulang Ji. 2 tahun ini dia nggak pulang gitu. Terus saya tanya kan, loh ente nggak pulang? Maksudnya ente nggak mudik? Lalu aku di Malang aja. Lah emang di kontrakan ini anak-anaknya pada nggak pulang? Ya pada pulang semua, aku sendirian gitu. Loh nggak apa-apa tak? Ya nggak apa-apa sih, udah biasa gitu. Nah emang kenapa? Aku nanya sedikit
Nanya kan waktu itu posisinya belum lebaran ya. Terus, Mm-mm. emang kenapa? Lalu di rumah yo apa gak ngapa-ngapain, terus habis itu di rumah ya nanti malah banyak saudara-saudara yang tanya ini tanya itu dan sebagainya. Aku malah gampang, malah malas, malah pengen cepat balik ke Malang gitu. Jadi kayak ini ya, efeknya luar biasa banget gitu. Maksudnya itu baru satu orang yang tak temuin, mungkin banyak banget orang di luar sana yang seperti itu gitu. Yang aku menghindari pulang kampung karena aku malas ditanya-tanyain, aku malas karena momen yang seharusnya ini membahagiakan ini justru menjadi momen yang menakutkan banget buat kita gitu. Ya bukan kita ya, kita semua ya maksudnya. karena mungkin ini juga aja ya, ada glorifikasi itu di sosial media mungkin ya. Klarifikasi apa? Glorifikasi terkait pertanyaan-pertanyaan itu aja. Oh, bisa jadi. Mungkin ya. Jadi bisa jadi juga tuh gitu kan, kayak misalnya tapi juga dari dulu Ji. Mungkin semenjak kita belum lulus S1, kita ditanyain kapan lulus, itu juga iki banget loh maksudnya. Iya sih. Bahkan sebelum itu, udah kelas berapa sekarang? Ya orang-orang pengen tahu perkembangannya. Cuma, macam-macam loh. Kayak misalkan ada anak kecil, mungkin kelas 1 atau kelas 2 SD, tapi dia, mohon maaf ya, mungkin secara ngomong itu masih belum jelas secara ngomongnya. Jelas. Itu udah jadi pertanyaan. Bener. Itu wajar nggak sih? Tapi buat apa itu dipertanyakan ya? Karena kan perkembangan setiap anak berbeda ya. Seharusnya itu paham seharusnya. Ini juga masalah kuliah PTN-PTS dulu banget nih Ji, waktu pas 2012 gak sih? Iya 2012. Itu kan kita orang kan di PTS ya kuliahnya ya. Jadi itu ditanyain, gak ikut SBMPTN gak ikut TBK, gak ikut Betul, sering itu. Iya gitu, kok nggak milih PTN aja gitu. Sedangkan kan sebenarnya sama aja ya, mau PTN mau PTS kayak mau ini kayak semuanya, yang penting ada duitnya buat kuliah dan benar-benar mau kuliah itu kayaknya lebih dari cukup gitu. Nggak perlu dipertanyakan kuliahnya kampusnya di mana, kayak mau di Unisma, mau di UMM, mau di kampus Elang, mau dimanapun itu ya, selama dia ininya bagus, track recordnya bagus, belajarnya juga oke aja ya oke aja. Betul. Ya nggak sih, 2012 itu pas awal-awal kuliah semester 1 semester 2 terus lebaran itu tanya gitu J. Bahkan mungkin gini, setelah lulus di beberapa teman-teman kita mungkin atau siapapun pasti ada yang kayak gini, sudah lulus kan, kemudian ditanyain gimana, sudah lulus, sudah Bude atau Bule, Pak Le, Pak D gitu. Om gitu. Gak nyoba PNS aja. Padahal pengennya gak ke PNS, pengennya ke ranah lain gitu loh. Ya itu mungkin sekedar usulan ya, cuma usulannya terkadang sedikit memaksa. Iya benar banget ya. Jadi iya sih. Bahkan ada yang orang dulu itu ya Ci, pas awal-awal kuliah, kalau ada saudara yang datang itu jadi malas keluar kamar gitu. Jadinya ya malas banget sih. Atau bahkan pertanyaan yang ironis banget nih, kapan sih orang-orang ini pulang? Gitu ya. Waduh. Iya gak sih? Itu soalnya ya wis itu gitu loh. Jadinya apa ya gitulah ya. Seharusnya tidak semenakutkan itu seharusnya. Lebaran itu menjadi momen untuk, substansinya adalah menjadi momen untuk penyambung silaturahmi, bukan pemutus gitu kan. Substansinya adalah untuk mengetahui kabar, bukan malah memperburuk situasi kondisi misalnya gitu. Karena apalagi dibanding-bandingin J. Waduh. Dibanding-bandingin. Itu tuh yang enggak banget. Itu lihat tuh, dia udah nikah, dia masih umur segini udah nikah, udah punya anak lah. Kamu udah begini, kerja belum, ini belum. Ya Allah bro, dikira hidup itu lah balapan apa? Iya. Padahal setiap orang punya waktunya sendiri. Punya waktunya sendiri, benar banget. Betul. Wah, tapi adakah hal yang seperti ini? Maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang menakutkan itu menjadi alasan utama untuk kita malas bertemu dengan orang-orang ketika hari raya? Bisa jadi. Benar, bisa jadi malas. Maksudnya, jadi akhirnya
apa ya Ci ya? Iya kayak bad mood itu loh. Bad mood udah kayak biasa. Tapi apakah ada alasan lain? Jangan-jangan karena memang sudah tidak mau berinteraksi dengan orang, maksudnya karena memang sudah terbiasa hari-hari itu lebih enak me time daripada berkumpul dengan orang-orang itu, karena Idul Fitri juga momennya itu libur, lebih baik ini waktunya aku pakai buat menyendiri di kamar aja, main HP atau tiduran gitu. Mungkinkah itu terjadi? Mungkin bisa jadi sih. Mungkin cuman ya mungkin itu case-case khusus ya. Maksudnya Khusus. iya kan, maksudnya kalau misalnya memang kita pulang kampung nih, misalnya kayak kita orang kerja di Malang terus habis itu pulang kampung ke Situbondo atau ke rumah mertua misalnya, ya itu kan akan pasti ke rumah saudara ya kan, pasti itu pasti, dan kita tidak bisa melawan budaya itu gitu. Makanya kemarin itu aku ngobrol sama temen yang dia habis exchange ke mana namanya, ke Amerika. Terus jadi dia di sana itu kayak short course gitu, tapi lumayan lama. Short course-nya itu sekitar setahun lebih kalau nggak salah. Pokoknya dia sempat lebaran di sana. Nggak short berarti ya? Nggak short itu, tapi judulnya short course, tapi nggak short. Terus habis itu ngobrol-ngobrol lah, tanya-tanya, Pak, ya apa Pak, di Amerika itu pas lebaran itu gimana? Ya mungkin karena di Amerika tuh kita minoritas ya, jadi lebih bondingnya lebih dapet sama orang-orang Muslim, komunitas Muslim di sana gitu. Terus ada ini nggak Pak, ada budaya kayak apa namanya, harus sungkem, bukan sungkem sih, harus ke rumah ini, harus enggak sih, nggak ada sih. Jadi habis sholat terus habis itu kayak mereka sholatnya kayak di apa sih, di lapangan gitu. Terus habis itu habis sholat mereka makan langsung di tempat itu, makan terus habis itu ngobrol, terus habis itu udah pulang, terus habis itu udah masuk kerja. Jadi yang komunitas Muslim yang lain yang kerja ya udah langsung masuk kerja, terus habis itu dia juga kuliah, ya udah kuliah seperti biasa gitu. Itu kerja ya? Hah? Masuk kerja ya? Karena memang tidak libur ya? Iya, karena ada libur ya di Amerika, bukan libur nasional gitu kan ya di Amerika. Nah itu aku kayak sering dapat apa ya, insight bahwasannya kayaknya lebih enak gitu ya lebaran itu. Karena gini Ji, apa ya, budaya kita itu memang budaya yang majemuk banget sih. Maksudnya kita budayanya itu kolektif ya, Indonesia itu budayanya kolektif banget gitu kayaknya. Jadi mau ada momen apapun itu harus bareng gitu kan. Intinya makan nggak makan harus kumpul lah gitu, istilahnya kan gitu kan. Jadi akhirnya budaya ini kayak bagi sebagian orang mungkin kayak bumerang gitu loh. Kayaknya nggak perlu deh gitu. Kayaknya nggak perlu deh kesini, kayaknya nggak perlu deh ke situ gitu. Jadi seakan-akan pada saat itu aku kayak mikir kayaknya enak lebaran di Australia atau di Amerika kayaknya. Tidak ada beban untuk kesana dan kesini, tidak ada, ya cukup dari virtual aja lah, telepon video call ya, terus habis itu yang Zoom misalnya atau Google Meet misalnya dan sebagainya gitu. Tidak perlu juga mendengarkan berbagai pertanyaan ya yang tadi itu yang sangat menyakitkan dan sebagainya gitu. Jadi aku kayak mikir kayaknya lebih enak lebaran di luar negeri ya daripada di Indonesia. Karena momennya itu lebih cantik di kalau misalnya tak lihat ya lebih seru di sana gitu loh. Mereka bonding terus habis itu lanjut bertukar kabar, habis itu udah selesai gitu. Ya udah gitu. Ya. Itu jadi lebih ya nggak tahu ya, karena mungkin belum ngerasain ya aku ya. Mungkin nanti ini lebaran nanti pertama di Malaysia ya. Loh, kedua kalinya. Pas pertama kemarin gimana aja, coba aja. Pertama kemarin itu cuma ketemuan biasa sama teman-teman, habis itu selesai memang. Lebaran aja sholat Idul Fitri kami di musola. Karena waktu itu sama kayak gini, lagi lockdown. Lagi ini ya, waktu itu lagi lockdown satu negara ya. Iya, lagi lockdown satu negara. Habis itu kami sholat Idul Fitri sama tetangga kamarku di sini. Beberapa orang, jadi kebanyakan teman-teman dari Nigeria, sama ada orang Indonesia 2 orang. Iya, abis itu
ketemuan sebentar, tapi itu pun nggak yang ketemuan pagi itu atau siang itu juga. Ketemuannya itu maghrib. Baru, oh bahkan aku nggak ikut kemarin, nggak ikut ketemuan. Aku nggak ikut soalnya waktu itu rasanya nggak enak badan, pusing gitu. Akhirnya ya tidur. Nah sedangkan teman-teman yang lain memang ketemuan silaturahim habis maghrib itu sama teman-teman se-Indonesia, satu daerah negara masing-masing, termasuk yang Indonesia gitu, ambil makan-makan. Tapi setelah itu selesai. Ya karena emang silaturahimnya gini, menurutku itu silaturahim itu sudah mengakar di diri kita gitu loh. Jadi kalau nggak silaturahim nggak asik rasanya. Kalau nggak silaturahim nggak asik rasanya. Betul. Jadi yang aku rasain menjalani Lebaran di sini, puasa Ramadan dan juga Lebaran di sini, itu teman-teman kalau sudah pertengahan Ramadan pasti ngobrol, waduh nanti kita Lebaran ngadain acara apa ya? Bisa nggak ya kita kumpul gitu makan-makan? Dan belum Lebaran. Udah dibahas. Loh, iya, soalnya kan itu perlu persiapan gitu loh, dan mungkin nanti bisa jadi teman-teman PPI bisa mempersiapkan itu. Kalau dipersiapkan secara organisasional kan lebih terorganisir dan juga lebih mencakup orang banyak gitu kan. Kalau disiapkan secara individu kan belum tentu yang lainnya tahu gitu. Tapi yang lihat kondisinya kayaknya nggak bisa deh. Kalau yang sekarang ini juga nggak boleh kumpul-kumpul gitu. Dia... Mungkin juga ini aja ya, dengan adanya larangan mudik tuh beberapa orang mungkin bersyukur juga ya. Bersyukur gimana? Jadi kayak bersyukur gitu ada larangan mudik, artinya bagi sebagian orang mungkin itu merupakan toxic question, dan akhirnya apa ya menjadi ajang show off aja. Ya sebagian orang mungkin merasa seperti itu. Iya, karena kemungkinan kayak gitu tuh pasti terjadi sih kalau menurutku. Selama masih ada kesenjangan di masyarakat kita, hal yang sifatnya kesenjangan kayak gitu dan dinampakkan itu pasti juga terjadi meskipun di lingkup keluarga, nggak cuma antar tetangga, tapi bahkan di internal keluarga. Bisa jadi mereka ketemuan itu isinya pamer, bisa jadi itu ada kan. Benar banget. Dan yang pamer itu bukan cuma 1-2, ya Allah, banyak banget. Oh, bisa jadi banyak, bisa jadi. Ya, akhirnya kita tidak bisa menutup banyak mulut, tapi kita bisa menutup 2 telinga kita dengan 2 tangan kita. Oh enak. Ya mungkin maksud mereka tidak pamer ya, mungkin maksudnya memotivasi atau berusaha berbuat baik dengan, nggak tahu ya metode pamernya atau apa yang kita anggap pamer itu kayak gimana, aku nggak ngerti, macam-macam. Motif orang-orang bisa jadi berbeda-beda, tapi orang-orang akan mudah berasumsi dengan perilaku seseorang kan. Misalkan seseorang ini datang dengan mobil yang sangat bagus, kemudian bajunya serba baru, habis itu anak-anaknya pakai HP bagus semuanya gitu. Terus omongan-omongan yang sifatnya kelas-kelas tinggi gitu. Jadi ya akhirnya kan memunculkan aura-aura pamer gitu kan. Bener banget. Wajar ada orang yang menjudge, oh ini sama saudara aja pamer. Kalau tak baca-baca di mana namanya di Twitter yang lewat di beranda itu ya sebagian besar males banget datang ke acara kumpul-kumpul gini. Ternyata banyak ya yang mengeluhkan. Iya. Ini ada istilah nih. Apa itu? Kadang yang bikin males datang ke acara tuh udah ada persepsi kalau halal bihalal itu cuma acara gibah secara halal. Jadi halal bihalal itu cuma acara gibah secara halal. Gibah. Oh berarti kalau kita nggak datang jadi bahan omongan. Jadi bahan omongan jangan-jangan. Tapi tidak apa-apa daripada datang habis terus mengetahui dan sakit. Iya, ini yang akhirnya jadi orientasinya salah ini. Harusnya kan bertemu itu, bersilaturahim itu untuk memperkuat ikatan, bukan yang melepas ikatan ya. Cara tidak langsung seperti itu tadi kan melepas ikatan.
Berarti harusnya yang kita bangun adalah memperkuat memperkuat. memperkuat ikatan ya sih. Iya. Kalau Idul Fitri kumpul sama keluarga itu ada momen maaf-maafan. Saya kira itu positif. Habis itu tidak hanya kepada orang tua ya maaf-maafannya ya, tapi kepada sesama saudara. Siapa tahu ada salah kemarin itu. Dan sudah selesai. Biasanya baru juga salam-salaman baru juga salam-salaman. Salim ke ke tante, salim. Oh, udah gede ya. Mana pacarnya gak dibawa? Anjir, itu anjir baru juga memaafkan dengan setulus hati nih. dia udah ngebuat hal goresan baru, bro. Tapi itu menarik loh. Aku ini jujur aja ya, ini kalau misalkan ada mbah atau bule, Pak Le tanya tentang Bude atau Pak D tanya misalkan, oh udah sudah lulus kuliah ya, gimana pacarnya nggak dikenalin di sini gitu. Itu aku antara sedih sama seneng. Sedihnya karena gak duwe pacar, senengnya iku biar didengar orang tua aku, biar aku oleh pacaran. Nah, itu jujur aja dalam hati ya. Tapi nggak yang butuh temenan kak. Yo, wow. Iya. Itu lagi-lagi masalah semenakutkan apa kita di Lebaran itu sampai beberapa orang atau bahkan banyak orang itu memilih untuk sepertinya nggak usah datang. Iya sih, betul. Mungkin ya itu adalah cara yang tepat ya. Bagi sebagian orang itu adalah cara yang kayaknya lebih baik nggak datangnya daripada datang tapi gondok, daripada datang tapi dongkol ya. Iya. Ya, intinya sih kalau sudah momen Idul Fitri dan kumpul-kumpul, sepertinya kita perlu untuk coba meningkatkan kecerdasan sosial kita gitu. Bener banget. Ya. Pertama yaitu tadi ya, meningkatkan kecerdasan sosial, kemudian bisa memilah dan memilih mana yang bisa dijadikan bahan obrolan dan tidak, atau prinsip mahfuzat yang bilang ya kalau misalnya nggak bisa berkata baik lebih baik diam, itu mungkin bisa diaplikasikan ya kan. Bisa. Jadi itu mungkin aja ya yang ya itu akan lebih baik gitu biar silaturahim kita semakin terjaga. Yes. Jadi dan semakin bertambah umur seseorang kan harusnya semakin bisa dan semakin dewasa untuk memilih kata-kata yang lebih bijak gitu. Nah, semakin berumur, semakin dewasa seharusnya bisa semakin memilih mana-mana yang bisa menyulut dan tidak menyulut gitu. Betul. Bisa membedakan lah. Bisa lebih bijak memilih. Beda. Itu adalah beberapa, kalau misalnya bicara tips nih Jay. Tips sebenarnya kalau misalnya dari aku ya, bukan menghindari pertemuan, maksudnya ya wis nggak apa ketemu aja gitu. Cuman kalau misalnya kita kemudian kena yang seperti itu, tipsnya adalah pertama dijawab seperlunya. Atau kalau misalnya kita tahu itu bakal bikin kita sakit hati, tidak usah dijawab dan diam. Daripada kita menjawab dengan kata-kata yang lebih buruk gitu. Misalnya dia nanya kapan wisuda, kapan nikah. Ya Allah mbak kayak gak ngerti gini. Aku sudah berusaha gini. Mbak yo ini. Nah, itu malah semakin panjang dan semakin menyulut pertengkaran. Nah, daripada seperti itu, lebih baiknya dijawab seperlunya. Besok oh ya. Jadi lebih apa ya? Ya lebih damai aja sih, meskipun mungkin dalam hati apain sih gitu. Cuman kan kita paling tidak sudah bersiap jauh-jauh hari bahwasanya mungkin akan ada pertanyaan itu, dan kita bisa lebih antisipasi gitu aja sih. Betul. Kalau ente apa tipsnya?
Tipsnya, iya sih, aku lebih sepakat untuk tidak menghindar ya. Dan kalau misalkan ditanya, jawab, kita ganti aja dengan menjawab dengan cara yang lebih bijak aja gitu. Ya, mungkin terkesan cari aman jawabannya, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita jawab dengan cara yang bijak, tidak menyinggung dan juga lumayan bisa menjawab gitu. Misalkan sekarang sudah gimana? Sudah lulus atau belum? Alhamdulillah sebentar lagi saya lulus. Insya Allah. Iya sih. Ya. Bener sih. Kemudian ditambahi, jadi mohon doanya biar lancar. Karena tanpa doa dari om, tante, ini semuanya tidak ada apa-apanya. Boleh ditambahin juga, mohon dananya juga. Oh, aku nggak ngomong gitu sih. Mohon doa dan dana, jangan lupa bos, karena semuanya perlu ya. Mohon doa dan dananya juga ya om, tante. Kalau doa aja alhamdulillah, tapi kalau disertai dengan dana ya saya lebih bersyukur. Rekeningnya ke nomor ini. Waduh. Ya yo, kalau aku gak gitu ya. Iya, THR udah gede. Iya sih. Udah gede. Kenapa? Lumayan dapet THR udah gede. Ya begitulah. Ya memang hari raya itu harusnya jadi ajang yang menyenangkan, tapi malah kenyataannya semakin terasa menakutkan gitu. Menakutkan. Ya, semoga kedepannya hari raya yang kita jalani itu nggak yang semakin membuat kita takut gitu. Semoga, dan kita sendiri itu tidak membuat hari raya itu menjadi momen yang menakutkan. Kan semakin bertambah usia kita, Lil, nanti kan kita jadi Pak D, jadi Pak Le, gitu kan. Kita tidak menerapkan pertanyaan-pertanyaan mengerikan itu kepada keponakan-keponakan kita, gitu kan. Betul banget. Jadi Yoji, apa namanya? Apa sih bahasanya itu? Membuat tradisi baru dengan generasi yang baru. Betul, bisa itu. Dan kita bisa memotong kebiasaan buruk itu. Betul. Kita bisa memotong kebiasaan buruk itu. Iya benar ya. Harus memotong, Ji. Harus dipotong emang. Betul, sepakat. Oke, terima kasih Jalil sudah hadir di podcast Raja Bersenandung di episode. Sama-sama. Terima kasih juga udah dikasih waktu. Gak apa-apa, kita ngobrol banyak ini soal Lebaran. Semoga ini menjadi bahan refleksi lah kepada para pendengar setiap podcast Bersenandung. Dan saya Raji. Dan saya Jalil. Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Podcast